وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الحاضرين والمستمعين ورasuluh tokoh masyarakat sekitar takmir masjid dan semua bapak yang kami muliakan, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini kita senantiasa diberi kenikmatan, diberi taufik hidayah untuk melakukan sebuah ketaatan. Semoga kita senantiasa diberi istiqomah dalam beribadah, ditetapkan iman dan Islam kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, marilah kajian kitab Arba'in dalam kesempatan sore ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis al-ashruna, hadis yang ke-20 dari kitab Arba'in. Masuki separuh ya dari apa yang kita kaji. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang berjuluk Abi Mas'ud. Beliau memiliki nama Uqbah bin Amr al-Ansari. Beliau dari kaum Ansar, asli pribumi penduduk Madinah, ya, pembela Rasulullah. Beliau ini dari kaum Khazraj. Jadi di Madinah dulu ini ada kaum, ya, ada sekelompok, ya, etnis, bukan etnis tapi apa ya, suku, ya, suku Khazraj. Di mana suku Khazraj ini dari dulu selalu bermusuhan, selalu tidak ada kata satu untuk kaum sebelahnya, yaitu kaum Aus. Jadi dulu di Madinah sebelum datang Rasulullah itu ada kaum Aus dan Khazraj. Ini musuh bebuyutan. Ya, Aus dan Khazraj ini musuh bebuyutan, tidak mau bertransaksi, tidak mau menjalin hubungan pernikahan, ya, dan yang lain sebagainya. Setelah datang Rasul, ini sangat luar biasa. Kedatangan Rasul mampu mempersatukan, ya, dua kelompok ini yang secara logika itu kayak tidak mungkin bersatu. Ini menjadi bersatu. Kemudian turun ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi wadhkuru ni'matallahi, ingatlah nikmat Allah id kuntum a'da'an. Dulu kamu sekalian itu a'da'an, satu dengan yang lain sebelum datangnya Rasul itu apa? Saling bermusuhan, saling berseteru. Ini antara satu suku dengan suku yang lain, sama-sama dari warga Madinah. Madinah zaman dulu itu namanya adalah Yasrib, kota apa? Kota Yasrib seperti itu. Kemudian setelah datang Rasul menjadilah diganti dengan nama Madinah seperti itu. Itu dulu itu, masya Allah, musuh-musuh ini luar biasa. Dipersatukan oleh Allah karena sama-sama dalam keimanan. Jadi kalau ingin tahu sosok nomor satu itu adalah Rasulullah SAW. Kita, ya, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, ya, sudah tidak saatnya lagi untuk saling berpecah belah. Kita ini satu dalam keimanan, satu dalam menyembah terhadap Allah, satu dalam menghadap kiblat. Ya, adapun masalah furu'iyah, masalah beda pandangan, itu namanya manusia tidak bisa sama dalam cara sudut pandang, itu tidak bisa sama. Tapi kita harus mencari titik persamaan, yaitu sama-sama dalam keimanan. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. In kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Kemudian Allah meluluhkan, Allah menjadikan hati satu dengan yang lain itu saling bersaudara, menghilangkan rasa permusuhan. Karena apa? Karena dalam satu bingkai sama-sama iman, ukhuwah seperti itu, ya, sama-sama iman kepada Allah, sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini dari suku Al-Khazraj ini, Uqbah bin Amr. Beliau ini termasuk orang yang awal masuk Islam. Jadi penduduk Madinah itu dulu sebelum Nabi Hijrah itu sudah ada 10 orang yang masuk Islam. Ya, mereka mendengar, ya, mereka mendengar orang Madinah dulu namanya apa? Yasrib itu mendengar. Ini di Mekah sana itu ada orang yang mengaku-ngaku Nabi, seperti itu, ya. Katanya dimusuhi sama kaumnya. Ya, ini orang Yasrib ini penasaran. Sebelum orang datang ingin menemui sosok yang mengaku-ngaku Nabi, namanya siapa? Muhammad SAW. Dan kebetulan di musim haji. Jadi sebelum datang Islam itu musim haji di Arab itu ada event. Kalau di sini ada bazar mungkin seperti itu, ya. Bazar yang sifatnya tahunan, menjadi pusat apa ya? Pusat perhatian dunia. Setiap musim haji itu orang-orang datang ke Mekah, ya, untuk melihat semacam ada budaya, ada apa seperti itu. Dan Nabi menyempatkan pada musim haji itu, ya, beliau standby, ada standnya seperti itu, ya, standby di Mekah seperti itu. Nah, datanglah ini orang Madinah. Lalu orang Madinah kok mendengar ada orang yang mengaku Nabi, mengaku utusan. Ini orang Madinah ini karena komunitas Madinah sekitar itu banyak orang-orang Yahudi. Sudah ada desas-desus dari orang Yahudi bahwa kalau akan datang Nabi akhir zaman, ciri-cirinya sudah dengar, ini penasaran.
Karena zaman dahulu itu kan sumber informasi masih simpang siur, belum ada HP, belum ada video, jadi ya penasaran datang langsung ke Mekah. Benar ya? Orang 10 orang ini datang ke Mekah. Kemudian pada kesempatan itu Nabi mendoktrin orang tersebut dan berhasil. 10 orang ini datang ke Nabi dan meyakini bahwa ini Nabi beneran. Ya, Nabi akhir zaman yang membawa agama yang paling benar. Akhirnya 10 orang tersebut masuk Islam. Tapi sambil orang seperti tidak disuruh ke Mekah. Dan kamu pulang saja, pulang dakwah. Ya, pulang ajak keluarga, ajak saudara semuanya. Pada musim haji berikutnya, ini yang disebut dengan Bai'atul Aqabah. Ya, disebut sebagai Bai'atul Aqabah ula, yaitu bai'at perjanjian setia dengan Nabi yang pertama. Pada saat itu, ini seseorang yang bernama Uqbah bin Amr ini belum ikut. Ya, kemudian musim haji yang kedua, itu datang lagi orang Madinah. Ternyata 10 orang ini berhasil nih. Dia berhasil mengajak ya tetangga, saudara seperti itu ya. Dia berhasil 70 orang datang lagi pada musim haji berikutnya, tapi belum ada syariat haji, cuma pas musim haji, bulan-bulan haji seperti itu. Ya, jadi musim haji berikutnya datang mereka ini. Tidak 10 orang melainkan 70 orang ya. Perjanjian setia dengan Nabi, namanya Bai'atul Aqabah Tsani ya. Perjanjian untuk setia kepada Nabi untuk yang kedua kalinya. Nah, pada saat itu Uqbah bin Amr ini ikut. Jadi beliau ini ikut masuk Islam generasi pertama. Ya, pada saat itulah ya Nabi diancam mau dibunuh dan akhirnya ada hijrah ya. Pertama hijrah ke Taif, kemudian ditolak, bahkan dilempari dan seterusnya ya. Nah, kedua hijrah ke Madinah. Ya, atau Yatsrib dulunya ini ya. Hijrah ke Yatsrib itu ya mereka orang-orang Madinah menyambut dengan sukacita karena sudah ada kader-kadernya gitu ya, sudah ada kaderisasi dari Rasulullah SAW yang 70 orang di samping itu ya tentunya bertambah lagi seperti itu. Ini sahabat yang bernama Uqbah bin Amr termasuk sahabat yang awal masuk Islam seperti itu. Kalau Rasulullah SAW beliau menyatakan, Rasul SAW bersabda, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Inna mimma adrakan nas, sesungguhnya termasuk sesuatu yang sudah terdahulu min kalamin nubuwatil ula, dari ungkapan-ungkapan Nabi. Jadi ini termasuk ungkapan Nabi sejak dahulu, artinya sejak sebelum Nabi Muhammad SAW, ucapan ini yang nanti akan disampaikan di sini, ucapan ini sudah menjadi doktrin, sudah menjadi ajaran. Bukan hanya ajaran Nabi Muhammad saja, melainkan Nabi-Nabi terdahulu. Mereka semua memegang prinsip dasar ini. Prinsip dasar ini yang dipegang dari Nabi-Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW juga diterapkan ya pada syariat kita Nabi Muhammad SAW. Itu apa? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ini sebuah ungkapan yang dipegang sejak zaman dahulu. Kenapa sejak zaman dahulu selalu dipegang, selalu diajarkan, menunjukkan bahwa ucapan ini, statement ini merupakan ucapan yang begitu penting untuk dijadikan sebagai prinsip. Apa itu ungkapannya? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya malu, lakukan sesuka hati kamu. Kalau kamu tidak punya malu, silahkan lakukan sesuai dengan keinginan. Artinya apa? Ajaran Islam itu mengedepankan terhadap rasa al-haya ya, supaya orang itu memiliki rasa malu. Ini prinsip yang sangat kuat. Sekarang malu itu apa? Pengertian dari malu itu apa? Di sini yang disebut dengan malu adalah imtina'un nafsi an fi'li ma yu'am, yaitu ketika jiwa seseorang tidak mau melakukan ya, karena sesuatu tersebut dianggap aib sehingga tidak mau melakukan. Contoh ya, ketika kita lepas dari simbol agama, misal ada seseorang disuruh keluar dengan tidak memakai pakaian ya, terlihat auratnya, tidak pakai celana, kira-kira malu dan disuruh melakukan mau dan tidak mau. Kenapa? Karena malu. Karena itu sesuatu yang kalau orang lain mengetahui itu apa? Sesuatu yang dianggap aib, sesuatu yang dianggap cacat. Kemudian malu ini digunakan dalam syariat Islam sebagai prinsip dasar. Artinya apa? Syariat Islam itu punya tatanan, punya aturan. Ada yang wajib, ada yang larangan, ada yang haram, ada yang perintah. Allah merintahkan sesuatu, Allah melarang sesuatu. Kemudian kita juga mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang alimul khabir, mengetahui, mengawasi semua gerak-gerik kita. Ya, kalau sekiranya Allah memerintahkan terhadap kita, memerintahkan sesuatu, kemudian kok Allah mendapati kita dalam keadaan tidak taat kepada Allah, maka harusnya kita memiliki rasa. Kenapa ya? Karena Allah melihat kita. Begitu juga seandainya Allah mendapati kita sementara kita dalam keadaan melanggar syariat Allah, ya, melakukan larangan-larangan Allah, melakukan satu bentuk kemaksiatan, padahal Allah mengawasi, Allah mengetahui, Allah mencatat, Allah memperhatikan. Harusnya sebagai orang yang beriman kita harus memiliki rasa malu. Makanya di sini Nabi menyebutkan, ya, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya, silakan lakukan sesuai apa yang kamu mau. Ini perintah bukan berarti perintah untuk dilakukan, tapi ini artinya adalah tahdid, sebuah ancaman. Ya, ibarat kata itu misal begini. Kita sebagai orang tua, kita memiliki anaknya mendablek sekali, susah sekali diomongin. Kemudian kita terus
terserah kamu mau melakukan apa. Nah, ini kan perintah terserah kamu mau melakukan apa. Bukan berarti terus ini maksudnya ini bagi orang berakal ya. Bukan berarti berarti saya mau melakukan apa sudah terserah saya. Bukan. Tapi ini sebuah ancaman menunjukkan bahwa orang tersebut sudah lepas dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Jadi artinya perintah di sini bukan perintah untuk dilakukan, tapi perintahnya di sini adalah sebagai bentuk ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang kok tidak memiliki rasa malu, berarti memang orang tersebut itu rasa keimanan, rasa yakinnya terhadap Allah itu rendah. Ya, semisal begini di bulan Ramadan ada orang dengan menampakkan dengan sengaja sementara orang tersebut mukmin, muslim, bukan musafir, bukan perempuan yang udur, ya, dia di tengah jalan semisal makan atau menampakkan secara mujaharah, secara nyata, itu satu bentuk orang tersebut tidak memiliki malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Nabi mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu, ini malu yang benar maksudnya ya. Yang dimaksud malu adalah ketika kita menyadari bahwa Allah itu adalah la ta'khudhuhu sinatun wala naum, Allah tidak tidur. Ya, berarti Allah mengawasi, Allah mengetahui kita semua. Itu jangan sampai Allah mendapati keadaan kita sementara kita dalam keadaan melanggar aturan-aturan Allah. Harusnya orang yang yakin terhadap Allah itu malu. Ya, malu sebagaimana kalau kita didapati ya kita memiliki sebuah aib. Ya, kita memiliki sebuah aib terus dikonangi, ya. Konangan diketahui sama tetangganya, sama orang-orang yang kita kenal. Kira-kira malunya kayak apa? Wis pokoknya malu sekali sampai berhari-hari masih teringat saja, ya. Bahkan bisa sampai menimbulkan sakit, ya. Bahkan ada ya orang saking malunya sampai bunuh diri, ada ya, seperti itu ya. Ya, sekitar beberapa bulan yang lalu ada informasi di daerah Wonosobo, ada orang dia bunuh diri, cuman gara-gara malu, gitu ya. Dia orang pemalu, yang cerita saja dulu ya. Jadi begini, dia sedang duit KW gitu ya, sedang punya hajat seperti itu, acara pernikahan seperti itu. Ini orang-orang yang rewang seperti itu ya. Yang rewang itu kan mungkin ibu-ibu yang rewang itu kan kalau karena dia yang masak dia saking enek gitu ya. Jadi dia ini makan itu malah makannya pakai sayur, tidak pakai daging, tidak pakai apa. Ini orang yang punya itu dia memang agak malu gitu loh. Ini orang yang rewang-rewang kok malah apa? Makannya itu makan apa? Makan sayur. Wah, betapa malunya saya. Dia akhirnya bunuh diri. Malunya bunuh diri seperti itu. Saking apa? Saking malunya. Ini malu yang over seperti itu. Tapi orang yang malu itu harusnya kalau didapati dia melakukan sesuatu yang aib, yang cacat, apalagi yang mengetahui orang-orang yang kita kenal, tentunya ada rasa apa? Ada rasa malu. Apalagi ini hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengawasi, Allah mengetahui. Kalau misal Allah mendapati kita dalam keadaan tidak taat, harusnya kita, ya Allah, saya kok sudah maksiat. Betapa malunya saya. Padahal Allah yang menciptakan saya, Allah yang memberikan nikmat saya, kok malah saya melanggar. Betapa malunya saya ketika dengan sengaja saya tidak berpuasa di bulan Ramadan. Betapa malunya saya ketika sudah masuk waktu sholat, saya dengan sengaja meninggalkan sholat dan seterusnya. Kalau melanggar harusnya apa? Malu. Kalau didapati makhluk saja malu, didapati Tuhan, didapati Allah dalam keadaan bermaksiat, tentunya harus lebih malu. Nabi mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Sebuah rasa malu itu adalah syu'batun minal iman, bagian cabang daripada keimanan. Artinya orang kalau punya iman, artinya iman apa? Yakin kepada Allah. Maksudnya yakin kepada Allah itu apa? Yakin bahwa Allah itu mengawasi, mengetahui kita semua. Sini Nabi juga menyebutkan al-haya' la ya'ti illa bil khair. Yang namanya rasa malu itu tidak ada perkara kecuali dalam kebaikan. Pokoknya tidak ada rasa malu kecuali baik. Itu dawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman memang ya di sini malu itu ada beberapa macam ya. Ada malu yang tidak dihadirkan secara hukum. Itu apa? Malu yang ketika menghalangi dalam satu bentuk kebaikan. Ini malu dari setan ya. Misal kita mau misal lama sekali kita masjid ya, malu saya. Nah, ini malu yang buruk gitu ya. Malu kok menghalangi pada apa? Ketaatan. Ini tidak ada nasabnya ini dalam agama Islam ini. Malu itu ya harusnya ketika didapati orang tersebut melakukan sebuah aib, sebuah cacat, gitu ya. Aib itu maksudnya apa? Ketika orang lain melihat itu dianggap itu adalah sebuah kecacatan, sehingga muncul rasa malu. Lalu melakukan kebaikan pemalu, itu memang dari setan sebenarnya ya. Rasa malu itu ya menghinggap pada setiap orang sebenarnya. Malu untuk melakukan satu bentuk kebaikan itu sesuatu yang tidak bagus. Kalau di dalam hadisnya Nabi itu Nabi menyebutkan al-haya'u haya'ani. Malu itu ada dua, ya. Tarfun minal iman wal akhar ajzun. Ini dawuh Nabi Muhammad dari Marasilul Hasan al-Basri. Jadi ini Marasilul Hasan. Jadi hadis mursal. Hadis mursal itu hadis yang ibaratnya itu Imam Hasan al-Basri langsung menyebutkan Nabi Muhammad dawuh. Nah, itu ya. Padahal Imam Hasan al-Basri tidak berjumpa dengan Nabi karena dia tabi'in. Jadi ada sanad, ada rawi yang mahdhuf, ada rawi yang terlupa seperti itu.
Nabi. Ada yang menyebutkan berarti Allah Rasul yang ini adalah dawuhnya Imam Hasan al-Basri. Ada yang menyebutkan ini dawuhnya Nabi. Tapi terlepas dari dalam konteks ilmu hadis ya, yang jelas ucapan ini adalah ucapan yang bagus. Seperti itu ya, al-hayat wa hayatan. Yang namanya malu itu ada dua. Malu dan yang bersumber dari keimanan. Ada yang namanya malu ini dhafun atau ajzun ya, wal akhar ajzun, yaitu karena lemahnya orang tersebut ya, lemah untuk melakukan satu bentuk ketaatan, kebaikan. Jangan sampai ya orang mau melakukan kebaikan terhalang cuma gara-gara malu. Itu bukan malu yang dimaksudkan oleh Nabi al-haya'u minal iman, bukan masuk dari dawuhnya Nabi idza lam tastahi fasna masyita. Yang dimaksud malu yang merupakan anjuran syariat adalah manakala kita mendapati melakukan sesuatu yang melanggar syariat sementara Allah mengetahui. Ini memang meyakini bahwa Allah mengetahui itu juga tergantung dari kadar keimanan seseorang. Saya yakin semuanya, semua tahu, Allah tahu. Kita meyakini benar kalau Allah itu mengawasi kita semua. Tapi kita masih juga melakukan satu bentuk kemaksiatan. Berarti orang tidak punya iman, ya kan? Kalau orang tidak punya agama, ya ada kesampaian dakwah, misalnya dia melakukan satu bentuk kemaksiatan, tidak tahu Tuhan maklum. Kita meyakini. Kamu percaya tidak kalau ada Allah? Percaya. Yakin tidak kalau Allah mengawasi, mengetahui? Yakin. Ya. Kita meyakini, tapi di dalam hati kita meyakini, tapi kita melakukan satu bentuk kemaksiatan, kita juga sadar ya bahwa Allah mengetahui. Makanya dawuhnya Habib Abdullah bin Al-Haddad, dia mengatakan orang melakukan satu bentuk kemaksiatan, kalau dia tidak yakin kalau Allah mengetahui, dia kufur. Saya tidak yakin kalau Allah tahu, karena saya bersembunyi di sini. Tidak ada yang tahu saya melakukan maksiat, ya di tempat yang tersembunyi, ya sudah saya kunci, tidak ada yang tahu. Kok dia meyakini Allah tidak tahu, dia kufur. Tapi kalau dia yakin kalau Allah tahu, tapi dia masih nekat melakukan satu bentuk kemaksiatan, itu namanya ngenyek dengan Allah. Ya, namanya melecehkan Allah. Sudah tahu ya, sama saja ini. Misal begini, misal kita itu ada orang-orang yang kita sekali, mungkin orang tua kita, mungkin guru kita, seperti itu ya. Kemudian kita di depan guru kita melakukan satu bentuk kemaksiatan. Kita di depan guru kita dan guru kita mengetahui, kira-kira malunya kayak apa, gitu ya. Pasti malu sekali kan? Nah, itu antara dia dengan guru saja malunya minta ampun, apalagi antara dia dengan Allah. Dan kita meyakini, ya berarti kan orang itu kan sama saja dengan merendahkan Allah. Sudah yakin bahwa Allah tahu kok masih melakukan satu bentuk kemaksiatan. Inilah yang dimaksud oleh Nabi, idza lam tastahi fasna. Kalau tidak punya malu ya silakan lakukan sesuka hati, seperti itu. Jadi hadis ini sangat luar biasa dalam memberi anjuran kepada kita semua untuk senantiasa kita merasa ya, bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ya, Imam Ahmad bin Hanbal, dan dari riwayat Imam Tirmidzi diriwayatkan sebuah hadis al-istihya'u minallah ya, antahfadhu ar-ra'sa wa ma'ah. Yang namanya malu kepada Allah yaitu dengan dia menjaga kepala dan apa yang ada di sekitarnya ya. Manakala kita menjaga pandangan kita ya, menjaga lisan kita, menjaga pendengaran kita ya. Kita tidak mau mendengarkan sesuatu yang melanggar syariat ya, baik suara yang melanggar syariat banyak ya. Contohnya ada orang menggunjing, kita urun telinga saja, mendengarkan saja. Bahwa syarikun fil ismi, dia dosanya dengan orang yang mendengi, dengan dia urunan dulu mendengarkan, dosanya sama, tidak ada bedanya. Tidak ada kemudian urusannya saya tidak menggunjing, saya tidak mendengi, saya cuma mendengarkan saja. Ada yang dapat bisikan begini, ya, kalau saya pergi kan tidak enak, masa dia sedang bicara saya pergi. Nah ini bukan merupakan udzur ketika ada orang menggunjing kemudian kita tetap berada di situ dengan alasan tidak enak dengan orang tersebut, tidak enak dengan kemaksiatan, seperti itu ya. Kalau kita mampu ya fal yughayyirhu biyadihi aw bilisanihi, dengan lisannya. Cukup ini masuk ranah gunjingan ini, mendapat ancaman dari Allah. Jadi kalau kita tidak mampu ya udah pergi aja. Ya, silakan pakai udzur-udzur apalah, mau ke belakang atau mau menyelesaikan pekerjaannya dan seterusnya, seperti itu. Wal batna wa ma'ah. Orang yang malu terhadap Allah adalah dia menjaga perut, ya, dia menjaga perut dan apa yang masuk di dalam perut tersebut ya. Baik, dia makan, baik dia minum, dipastikan dari sesuatu yang haram. Kalau dia mengkonsumsi sesuatu yang haram, Allah mengetahui, harusnya malu, seperti itu ya. Ini dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya lanjutkan terus hadis setelahnya. Ada pertanyaan barangkali? Ya, tanya dulu sebentar. Dulu itu pernah saya terjadi ada orang adzan itu nyata adzan tapi salah. Nah, mungkin saking malunya, nah di situ bunuh dirinya di kuburan hutan di situ. Saya ingat tahun 80-an. Itu masuk kemana itu? Artinya karena malunya malu karena adzan, mungkin saking malunya apa memang berdasarkan malu karena adzan itu atau yang lain kan nggak tahu. Tapi habis adzan kalau salah terus dia merasa malu sendiri, dia bunuh diri itu gimana? Yang jelas ya, kalau bunuh diri atas nama apapun itu tidak dibenarkan secara syariat, seperti itu ya. Karena Allah berfirman wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Janganlah kamu menjatuhkan diri kamu, menjerumuskan diri kamu pada satu kebinasaan ya. Bunuh diri atau menyakiti diri sendiri ya, itu tidak diperbolehkan ya, sesuatu yang dilarang. Adapun kalau motifnya
bunuh diri itu ya karena saking nggak kuatnya. Dan kuatnya, tidak kuat itu ya macam-macam motifnya. Ya. Motifnya itu macam-macam, diantaranya malu, bisa juga ya karena malu, karena dia diberi beban hidup yang begitu berat dan kuat menanggungnya. Akhirnya dia ingin menyelesaikan dengan instan, dengan cepat, dengan cara membunuh dirinya sendiri. Dia merasa ketika sudah mati selesai sudah masalahnya. Padahal enggak, ya. Dia akan mendapati masalah baru yang lebih rumit lagi, ya, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melukai orang lain saja tidak boleh, apalagi melukai diri sendiri. Ya, jadi dengan alasan apapun, termasuk karena malu kemudian bunuh diri, itu ya sesuatu yang melanggar syariat. Yang pertama adalah melanggar dari apa yang ada dalam Al-Quran, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan juga hadisnya Nabi, la darara wala dirar. Dia mengatakan tidak boleh, la darara, tidak boleh menimbulkan kekacauan, menimbulkan kemadaratan kepada orang lain seperti itu. Wala dirar, tidak boleh juga melakukan satu bentuk amalan atau pekerjaan yang merugikan pada diri sendiri, ini tidak diperbolehkan. Nah, bunuh diri ya itu adalah sesuatu yang kriminal yang terbesar seperti itu ya, karena maqasid syariat, inti daripada Allah membuat syariat diantaranya adalah hifdzun nafas, ya, menjaga nyawa supaya tidak melayang bagaimanapun juga seperti itu ya. Makanya diperintahkan orang sakit saja diperintahkan untuk berobat, itu kan supaya bagaimana bagian daripada hifdzun nafas, daripada menjaga jiwa atau nyawa seseorang. Jadi itu ya seperti berarti contoh seperti tadi saja, itu sama dengan yang saya ceritakan ya. Memang itu mungkin karena minimnya kepahaman agama, atau ya karena dia memiliki kelainan berarti. Ya malu, yang malunya itu kok sampai di luar batas seperti itu. Memang ya setiap orang kalau melakukan kesalahan ya memang malu seperti itu ya. Malu memang malu, cuman tidak perlu juga melakukan hal-hal yang berdampak negatif itu. Yang jelas ya harus kita sadari bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Dan cukup ya bahwa manusia kalau memiliki kesalahan ya sudah sewajarnya. Ya sebagaimana dawuhnya Nabi Muhammad dalam satu hadis, dia menyebutkan kullu bani adam khata'un. Setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti memiliki khata', memiliki sebuah kesalahan. Ya, seperti itu. Oleh karenanya, ya, ketika melakukan kesalahan antara dia dengan Allah ya cukup apa? Bertaubat kepada Allah. Kalau sesama manusia ya minta maaf seperti itu ya. Memang itu minta maaf pun ya tidak langsung kemudian normal kembali wibawanya atau kehormatannya seperti itu ya. Tapi ya itu sebagai pembelajaran harusnya. Jadi itu tidak dibenarkan seperti itu. Cukup ya? Satu lagi. Ya, itu. Ini tuh saya pernah dengarkan al-haya'u minal iman ya. Berarti kan salah satu wujud iman itu adalah malu ya. Ya. Nah, melihat fenomena sekarang kan mungkin tidak hanya orang-orang biasa, tokoh-tokoh pun juga ngomong A, besok B atau apa, itu kan berarti menunjukkan keimanannya, imannya itu. Begitu ya? Iya. Ya, ini karena Nabi mengatakan ya pokoknya begini, sebuah kesalahan, ya, orang melakukan satu kesalahan, kemudian ditampakkan di muka umum, itu berarti orang tersebut tidak punya. Dan itu sesuatu yang mengundang murkanya Allah. Kalau sebuah larangan, orang melanggar satu bentuk larangan, kemudian dia dilakukan secara sembunyi-sembunyi, itu masih aman, tidak mengundang murka Allah. Makanya dalam sebuah hadis itu Allah akan menurunkan bala, yaitu berupa gempa. Itu menandakan orang sudah secara nyata melakukan kemaksiatan di muka umum. Kalau sembunyi-sembunyi tidak mengundang murkanya Allah. Itu hanya urusan dia sama Allah. Seandainya Allah menurunkan bala khusus pada dirinya saja. Tapi kalau sudah dilakukan secara terang-terangan, secara mujarrah di sini bahasanya ya, nah itu akan mengundang murka Allah, sehingga Allah akan menurunkan bala secara menyeluruh seperti itu. Sebagaimana yang disebutkan oleh di dalam Al-Quran ya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu sekalian fitnatan atas satu bentuk fitnah, yaitu azabnya Allah. Yang mana kalau Allah mau menurunkan azab, la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Tidak hanya Allah berikan kepada orang yang zalim saja. Orang yang baik pun ikut. Lah kok orang baik ikut kan? Orang baik diam aja. Harusnya orang baik kalau melihat ada satu bentuk kemaksiatan, dia harus amar ma'ruf nahi munkar. Jadi orang melakukan kesalahan secara terang-terangan itu salah. Kemudian kesalahan yang fatal lagi, ulama-ulamanya atau siapapun itu, karena amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya bagiannya para ulama, tapi kewajiban amat ya seluruh orang yang mampu seperti itu ya. Jadi di sini ada kutipan hadis ya. Di sini Nabi mengatakan kullu ummati mu'afin illal mujahidin ya. Setiap umatku akan saya beri ampun oleh Allah. Setiap umat yang melakukan dosa-dosa akan diberi ampunan Allah. Ini sebagai wujud Allah memiliki sifat Ghafur, Ghafar, Tawwab, Rahman, Rahim. Allah akan memberi ampunan. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku lebih besar daripada sifat ghadab atau sifat murkanya Allah. Illal mujahidin, kecuali mereka yang melakukan satu bentuk kemaksiatan secara mujaharah, secara terang-terangan. Kenapa? Karena begini, kalau orang melakukan satu bentuk kemaksiatan secara terang-terangan, kemudian dia tidak punya malu melakukan kemaksiatan tersebut, ya. Dampaknya itu apa? Dampaknya itu akan merembet pada orang lain. Nanti orang-orang sekitar akan ternyata temannya banyak yang melakukan kemaksiatan. Misal begini ya, orang melakukan kemaksiatan, ada di hadapan tokoh, yai katakan, atau ulama, namanya dia, itu namanya ada dia, berarti boleh itu. Kalau
menegur, oh karena ulamanya diam atau ulamanya sebagai pemerakarsa kemungkaran itu mana ya? Nah itu bahaya seperti itu ya. Karena dengan demikian ya, itu nanti akan berdampak, orang akan menyepelekan terhadap syariat Allah. Masih mending kalau orang melakukan bentuk kemaksiatan dengan cara diam-diam. Ini berarti kalau itu saya tak melakukan maksiat diam-diam cengkar. Artinya yang bisa mengundang murkanya Allah ya, itu adalah manakala kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan. Efek negatifnya bukan hanya pada dirinya saja, tapi nanti pada mindset orang, pola pikir, cara pandang orang itu menganggap bahwa maksiat itu sesuatu yang remeh. Biasanya itu kan kalau banyak temannya itu nggak apa-apa gitu ya. Kalau yang melakukan satu aja takut, malu. Kalau temannya banyak, oh ternyata dia melakukan, sana juga melakukan, oh temannya juga banyak. Nanti muncul sebuah asumsi, karena apa? Sebuah keburukan kalau dilakukan secara terus-menerus dan sistematis dan banyak temannya, itu barang yang salah seakan-akan benar. Barang yang salah kayak benar karena banyak yang melakukan. Padahal hukum Allah ada, hukum Allah harus disampaikan. Lalu sekalipun orang makan barang riba misalnya, semua orang makan barang riba ya, kita yang lebih hari ini berparah. Wah ini banyak, pakainya juga makan riba misal seperti itu ya. Barang ya, mohon maaf ya, mungkin kiainya ikut makan riba harus disampaikan bahwa riba itu hukumnya haram. Itu tidak boleh untuk saya makan ini, jangan sampai mengatakan ya tidak boleh seperti itu ya. Ini maksiat yang secara terangan itu menandakan bahwa dia itu tidak punya malu dan juga kayak nentang sama Allah. Makanya Allah akan menurunkan adab secara menyeluruh seperti itu. Ini jam 5 kurang 4 masih 10 menit ya. Saya lanjutkan saja ya. An Abi Amr wa qila Abi Amr Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu qala qultu, dia bertanya pada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, qulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ini sahabat Sufyan bin Abdullah ini sahabat dari Taif, ya, dari tanah Taif, tanah yang dahulu itu sempat Nabi mau hijrah ke situ, tapi karena orang warga Taif sudah mendapatkan propaganda sebelum, jadi Nabi mau hijrah ke Taif. Kenapa mau hijrah? Ya karena beliau tidak kuasa, ya, menahan daripada bertubi-tubi fitnah dari orang Quraisy. Mau hijrah ke Taif, tapi informasi ini bocor, sehingga Nabi belum sampai ke Taif, ini orang Quraisy sudah datang ke Taif dulu. Dia membuat sebuah propaganda, ya, memberikan provokasi. Nanti kalau datang Muhammad jangan mau diterima. Muhammad ini dia sosok pemecah belah. Lihat ini di Mekah gara-gara Muhammad ada ini anak tidak berbakti pada orang tuanya, ya, orang tuanya beberapa dia tidak mau sekarang. Wah seperti itu ya. Nanti kalau Muhammad datang sini bahaya, jangan diterima, tolak mentah-mentah, apapun itu alasannya ya. Akhirnya terprovokasi, terhasut, ya, termakan omongan orang Quraisy. Begitu Nabi datang, dilempar, ya, sampai berdarah-darah Nabi Muhammad itu. Setelah itu malaikat Jibril mengetahui, malaikat Jibril minta izin. Wahai Muhammad, saya minta izin ini, ya, minta izin mau membumi hanguskan warga Taif. Seperti itu ya, warga Taif. Nah inilah arti dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau umat-umat terdahulu, umatnya nabi-nabi terdahulu, umatnya diajak taat dan mau, langsung dibumi hanguskan sama Allah, dikasih banjir, dituruni azab, dibalikkan namanya buminya, dikasih gempa, dihujani api. Kalau Nabi Muhammad tidak ada, sekalipun umatnya beleng-beleng seperti itu ya, tetap tidak dikasih apa? Tidak dituruni azab. Malaikat Jibril minta izin, Nabi Muhammad, ini Taif saya bumi hanguskan saja. Nabi mengatakan jangan. Nanti setelah ini ada generasi yang baik-baik. Saya berharap semoga warga Taif ini setelah ini orang yang baik-baik. Karena dia cuma termakan hasutan orang saja. Benar ini. Setelah Fathu Makkah, Taif ini banyak yang masuk Islam. Ya, ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi, prediksi Nabi itu apa? Benar adanya. Di antaranya adalah sahabat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi yang asli dari warga Taif. Beliau kemudian sebagai pengikut dari Rasulullah SAW. Dia minta nasihat, wahai Rasulullah, qul fil Islam qawlan. Beri saya nasihat Nabi tentang Islam, la as'alu anka ahadan ghairak, yang saya tidak akan bertanya pada orang lain. Saya mau tanya pada jenengan saja. Nanti nasihat ini akan saya jadikan prinsip, saya jadikan pegangan hidup saya. Kalau Nabi memberi nasihat dengan nasihat yang sangat simpel sekali. Qul amantu billah tsumma istaqim. Qul, ucapkan saya beriman kepada Allah, tsumma istaqim, dan istiqomah. Beriman kemudian istiqomah dalam keimanan. Kalau iman suaranya gimana? Seperti itu. Iman harus dibuktikan. Buktinya apa? Dengan keistiqomahan. Orang yang istiqomah di dalam keimanan dengan mengamalkan syariat, dengan taat kepada Allah, itu akan diberi bisyarah, akan diberi kabar gembira di dunia menjelang kematian sampai di hari kiamat. Ya, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan innal ladzina amanu tsumma istaqamu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan iman tersebut dibuktikan dengan tsumma istaqamu, istiqomah. Istiqomah itu artinya apa? Lurus tegak, tidak menggah-menggok. Ya, dalam keadaan senang ya ibadah, dalam keadaan susah juga ibadah. Diberi nikmat banyak, dia tetap beribadah. Diberi ujian, baik itu sakit, keluarganya meninggal atau usahanya bangkrut, semua orang pasti akan diuji seperti itu ya. Dia tetap stabil, tidak oleng seperti itu ya, tidak oleng.
sampai mati dia tetap membawa iman, itu diberi janji oleh Allah di dalam Al-Quran, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ya, menjelang dia mati, tatanazzalu alaihimul malaikat. Kalau dia mau meninggal, ini langsung kabar ini dari Allah di dalam Al-Quran ya. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Orang yang beriman, innalladzina amanu tsumma istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaikat. Nanti malaikat turun. Jadi pas mau mati, menjelang kematian malaikat menemui orang yang istiqomah dan dalam keimanan tersebut. Ya, makanya jangan heran kalau orang istiqomah ibadah itu dia mau mati kayak siap gitu ya, kayak siap, senyum gitu ya. Kan ditemui sama malaikat. Kemudian malaikat itu mestinya apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan sedih, kamu jangan susah. Orang seiman-imannya kalau mau mati susah pasti. Kalau kita masih hidup disuruh milih mati sekarang atau beberapa tahun lagi gitu ya, pasti lah sekarang bisa kesempatan pasti itu tidak. Apalagi orang yang tidak pernah konhan gitu ya, pasti ada rasa kekhawatiran. Rasa khawatir apa? Khawatir. Ya, saya punya istri, saya punya anak saya masih kecil. Kalau udah besar ya anak saya belum nikah, saya belum mendapat cucu, belum menangi cucu saya gitu ya. Nah itu pada saat seperti itu malaikat turun kemudian membisiki Allah takhafu, kamu tidak usah khawatir. Urusan rezeki, ya kalau saya mati nanti yang mencarikan nafkah siapa? Yang ngasih rezeki bukan kamu. Yang ngasih rezeki itu Allah, kamu tidak usah khawatir. Kalau kamu mati, orang itu masih dikasih rezeki, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Wala tahzan, malaikat itu juga membisiki, wala tahzan, kamu jangan bersedih. Orang kalau mau mati bersedih, sedihnya begini. Nanti kalau saya mati dihubungkan sendiri, yang nemenin saya siapa ya? Pasti takut, kan? Kita yang takut. Orang soleh pun pasti akan takut. Nah itu malaikat turun memberi apa ya? Menenangkan, gitu ya, menenangkan. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Nanti kamu saya temenin. Itu malaikat bilang seperti itu. Ya, alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai malaikat, berilah dia kabar gembira orang yang hidupnya iman dan istiqomah. Abshiru bil jannah. Beri kabar gembira. Suatu surga kepada nanti kalau kamu meninggal, kamu ditempatkan di tempat yang mulia dan ditampakkan. Makanya kadang ada orang mau meninggal senyum, itu malaikat memberi kabar surga itu ada kalanya dengan kabar saja, ada kalanya ditampakkan, dibuka hijabnya sehingga melihat apa? Surga. Ya, tapi orang-orang yang di sekitarnya tidak lihat seperti itu ya. Wah dia senyum gitu ya. Makanya banyak kita dapat itu orang-orang yang mati syahid di Gaza seperti itu ya. Dia dalam keadaan apa? Senyum. Banyak ini orang soleh-soleh meninggal dalam keadaan senyum. Kenapa? Ya karena sudah mendapatkan kabar gembira. Orang kalau mendapatkan kabar gembira lupa semua. Ya, lupa pada kesusahan-kesusahan. Dilanjutkan lagi, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yang menjadikan saya ini adalah teman di dunia sampai di akhirat. Oke, sekalian, ini kajian kita.